Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya melalui video. Walaupun melalui video, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian semuanya sehat semuanya. Langsung saja, sebelum kita mulai, mungkin kalian tadi sudah berdoa terlebih dahulu ya. Ketika sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Tadi apa doanya? Doa ikrar, kemudian doa mau belajar, doa ibu bapak. Nah, sekarang kita langsung saja untuk pelajaran Al-Islam. Kita mulai masuk ke bab 2 ya, tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna pada kelas 4 sekarang ini adalah belajar tentang Al-Ahad, As-Somad, Al-Muqtadiru, Al-Muqaddimu, dan Al-Baqi. Ya, coba kalian perhatikan pada surat Al-Ikhlas ya. Benar yang bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kalian perhatikan pada surat Al-Ikhlas tersebut. Kalian menemukan Asmaul Husna atau tidak? Iya. Pada ayat pertama dan kedua terdapat 2 Asmaul Husna. Apakah kalian masih ingat apa itu Asmaul Husna? Tentunya masih ingat ya, kita mulai dari kelas 1, 2, 3, 4 itu belajar Asmaul Husna terus ya. Apa artinya asma? Asma apa artinya husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, ada 99 di dalam Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Ikhlas tersebut, apakah kalian dapat menyebutkan kedua Asmaul Husna pada surat Al-Ikhlas tersebut? Ya, iya betul. Ada Al-Ahad dan As-Somad. Asmaul Husna Al-Ahad terdapat pada ayat pertama dan keempat, sedangkan pada ayat kedua terdapat Asmaul Husna As-Somad. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang Al-Ahad dan As-Somad. Yuk, sebelumnya kalian ikuti pelafalan Asmaul Husna berikut ini. Al-Ahad, As-Somad, Al-Muqtadiru, Al-Muqaddimu, Al-Baqi. Ulangi pelafalan Asmaul Husna di atas secara berkali-kali sampai kalian benar-benar melafalkannya dengan benar ya. Kalian tentunya sudah bisa baca ya, baca huruf hijaiyahnya, baca bahasa Arabnya, kalian hafalkan. Kemudian setelah ini tugasnya adalah menghafalkan lafaz Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Oke? Beserta artinya. Langsung saja lanjut. Yang pertama adalah Al-Ahad, Allah Maha Esa. Al-Ahad artinya Allah Subhanahu wa taala itu tunggal atau
esa, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan Dia Maha Esa meliputi zat, sifat dan perbuatannya. Salah satu sifat satu atau tunggal pada Allah tidak mengandung arti satu yang berbilang. Sifat satu pada Allah tidak mengandung arti satu yang berbilang. Satu bilangan satu yang kita kenal tuh bilangan satu. Bukan berarti itu, tapi hanya Allah yang wajib kita sembah, yang wajib kita minta perlindungan, yaitu Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin dan setan. Allah Subhanahu wa taala bersifat mandiri, tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Sifat ini memberi pelajaran pada kita agar selalu mandiri atau tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, dan berpakaian harus dilakukan sendiri. Tidak usah dibantu orang tua. Begitu pula menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Semua dilakukan dengan mandiri. Tetapi ada juga beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan mandiri. Maka sebaiknya minta bantuan orang tua, kakak, paman, atau orang lain, ya. Al-Ahad itu artinya Allah Maha Satu atau Allah Maha Esa, tetapi bukan artinya Allah punya bilangan yang satu, bukan, tetapi artinya bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali hanya Allah. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tidak punya anak dan juga tidak punya orang tua. Allah itu ada dengan sendirinya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sifat Allah yang Maha Esa ini? Maka kita harus sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, maka kita harus bisa mandiri, yaitu apapun yang tidak bergantung kepada orang lain. Ya, contohnya mandi, makan. Ya, kalian sudah kelas 4 tidak bergantung kepada orang tua, biasanya masih dimandiin. Masa masih disuapin kalau makan? Tidak kan? Tidak menyusahkan orang lain, ya. Tetapi walaupun begitu, kita masih perlu juga bantuan orang lain. Ada juga pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita baiknya minta bantuan orang tua, kakak, paman, atau orang lainnya. Nah, itu Al-Ahad. Kemudian As-Somad. Apa arti As-Somad? Allah, tempat bergantung. Asmaul Husna As-Somad artinya hanya Allah, tempat memohon dan mengadu bagi setiap makhluknya. Allah As-Somad berarti hanya Allah, tempat segala harapan dan pertolongan. Hanya kepada Allah As-Somad kita bermohon atas segala keperluan dan perlindungan dari segala bahaya dan ancaman. Ya, Allah itu tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita mengadu. Dari setiap doa-doa kita mintalah hanya kepada Allah, ya. Kita memohon atas segala keperluan apa saja yang kita perlukan hanya kepada Allah, karena Allah itu adalah
sebaik-baik tempat bergantung, sebaik-baik tempat perlindungan dari segala bahaya dan ancaman. Jika kalian mempunyai keinginan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kalian ingin dimudahkan dalam memahami materi pelajaran di sekolah. Ya, kalian ingin paham akan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dari sekolah ataupun dari manapun, mintalah hanya kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Tapi kalian juga harus belajar sungguh-sungguh, tidak sekedar berdoa tapi tidak berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha dibutuhkan oleh makhluknya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu atau tergantung dari lainnya. Ya, Allah itu, kita sebagai makhluknya sangat membutuhkan Allah, sangat bergantung kepada Allah. Tapi Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun, tidak membutuhkan sesuatu atau bergantung dari apapun. Allah itu sebaik-baik tempat bergantung makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu as-samad atau tempat bergantung. Hal ini memberi pelajaran bagi kita, bukti pengakuan kita atas sifat as-samad, antara lain: 1. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat memohon atau meminta yang utama, bukan pada benda tertentu atau orang tertentu. Yang kedua adalah dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha menjadi orang yang memiliki manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, suka membantu teman atau orang lain yang membutuhkan. Bentuk bantuannya bisa berupa tenaga, pikiran, atau tutur kata yang santun. Itu as-samad ya. Kemudian al-muqtadir, artinya adalah Allah maha berkuasa atau maha menentukan. Asmaul Husna al-Muqtadir mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa atas segala makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu mencegah kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat al-Muqtadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah melemahkan dan menundukkan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan seorang yang kuat atau lemah dalam melakukan sesuatu. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung-gunung yang berdiri tegak karena kekuasaan Allah, begitu juga sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut, beraneka pula. Semua karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat berkuasa atas ciptaannya. Allah sangat berkuasa menciptakan dan menghancurkan sesuatu bagi manusia dan makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya, Allah itu maha berkuasa atau maha menentukan. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang luput dari kuasanya Allah. Allah berkuasa atas alam semesta ini
Allah berkuasa atas gunung-gunung yang berdiri tegak, Allah berkuasa atas sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut. Ketika Allah mengatakan kun, maka fayakun. Ketika Allah mengatakan jadilah, maka jadilah. Itu adalah kekuasaan Allah. Allah berkuasa atas kehidupan makhluk-makhluknya. Ya, itu ada di dalam surat Yasin ya, ayat 82. Nanti kalian hafalkan surat Yasin tersebut. Ini bukti bahwa Allah itu mempunyai nama Al-Muqtadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita bahas hanya 3 dulu ya untuk Asmaul Husnanya, Al-Ahad, As-Samad, dan Al-Muqtadir. Nanti selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Ya, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah Bu Neneng sampaikan. Ya, tugas kalian adalah menuliskan Al-Ahad, As-Samad, Al-Muqtadir, dan Al-Muqaddim, kemudian Al-Baqi beserta artinya, lalu kalian hafalkan. Oke, sampai sini dulu. Dan yang akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.